that we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini Ibu dapat berjumpa lagi nih dengan teman-teman yang ada di rumah. Bagaimana nih teman-teman yang ada di rumah kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan setiap kali kita habis melakukan kegiatan. Oke, pada hari ini Ibu akan membahas materi bimbingan dan konseling mengenai Tuhan selalu hadir dalam hidup. Nah, kita sebagai manusia tentunya tidak lepas dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, kita hendaknya harus selalu mengingat Sang Pencipta agar hidup menjadi lebih berkah dan kita dapat selalu bersyukur. Oke, tanpa perlu lama-lama, mari kita lihat materinya berikut ini. Nah, teman-teman, di sini Ibu akan membahas materi mengenai Tuhan selalu hadir di dalam hidup. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Ibadah tidak hanya terfokus pada ibadah di dalam masjid saja, tetapi ibadah dapat mencakup keseluruhan aktivitas kita sehari-hari. Ibadah dapat kita lakukan dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan kita sehari-hari. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang tentunya maka tak cinta. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita dicintai oleh Tuhan? Bagaimana kita akan berharap dicintai olehnya? Sedangkan kita sendiri saja tidak berusaha mengenalnya. Padahal jelas, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, di sini ada beberapa ikhtiar yang dapat kita lakukan agar kita dapat mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berusahalah merenung dan berzikir bahwa kita ini adalah makhluk yang selalu membutuhkan pertolongannya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang selalu merasakan kehadirannya di antara kita. Kemudian yang kedua, bersyukurlah atas nikmat yang diberikan olehnya. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan lain-lain. Jangan lupa kita bersyukur atas nikmat tersebut. Marilah kita gunakan rasa bersyukur itu untuk beribadah kepadanya. Kita harus sering-sering bersyukur baik di kala susah maupun di kala senang. Nah, kemudian yang ketiga, perkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan, yaitu dengan sungguh-sungguh dalam belajar. Selanjutnya yang keempat, kalau ilmu pengetahuan kita sudah kita dapatkan, marilah kita gunakan untuk mengkaji kitab-kitabnya, agar ibadah kita lebih mantap dan lebih bermakna. Kalau kita landasi dengan ilmu pengetahuan yang kita dapati tersebut. Nah, kemudian yang kelima, berusaha mengenal tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kebesarannya kita dapat lihat melalui ciptaan-ciptaannya. Yang pertama itu adalah penciptaan langit. Langit merupakan ciptaan Allah yang sangat indah, sedangkan manusia yang suka memperhatikan langit baik di malam hari maupun di siang hari pasti akan merasakan ketakjubannya yang sangat luar biasa. Tidak hanya sebatas itu, manusia pun sudah menembus angkasa untuk mengeksplorasi bulan maupun planet lainnya. Kemudian yang kedua, adanya penciptaan bumi. Bumi dan segala keindahannya ini kaya dengan ayat-ayat Allah yang begitu luar biasa di dalam Al-Quran. Bahkan hingga saat ini, manusia belum mampu mengungkapkan semua tabir misteri yang ada di bumi. Baik di lautan, gunung, samudra, maupun yang lainnya. Semua ini diciptakan Allah untuk manusia dan tidak sepantasnya kita ingkar kepadanya. Selanjutnya, penciptaan lautan. Coba kita renungkan bagaimana Allah telah menundukkan lautan untuk manusia dengan kapal. Dapatkah kita bayangkan bagaimana kapal-kapal mampu berlayar mengarungi lautan luas? Ilmu pengetahuan mengungkapkan bahwa hal ini terjadi karena adanya perbedaan jenis air laut dan kapal, serta terciptanya ruang udara yang membuat kapal bisa mengapung. Walaupun begitu, ilmu pengetahuan hanya mengungkap tetapi tidak dapat menciptakan. Hal ini semakin mempertegas kekuasaan Allah yang begitu luar biasa. Nah, selanjutnya di sini adanya hubungan antara penciptaan angin dengan air hujan. Air hujan yang diturunkan ke bumi oleh Allah adalah nikmat yang tidak terhingga.
Walaupun manusia sendiri sudah mampu membuat hujan buatan, hujan alami ciptaannya tetap tidak dapat tergantikan. Coba bayangkan jika suatu tempat tidak diguyur hujan dalam waktu yang cukup lama. Daerah itu pasti akan kering kerontang. Saat tempat ini diguyur hujan, maka akan tumbuh berbagai jenis tumbuhan yang dapat kita nikmati. Nah, kemudian selanjutnya adanya penciptaan awan. Awan merupakan fenomena unik dari sebuah proses terjadinya dan turunnya hujan. Awan diciptakan untuk melindungi manusia dari terik sinar matahari. Selain itu, awan menjadi dominan saat berlangsung musim hujan. Adanya sirkulasi musim dan cuaca ini membuat keseimbangan cuaca bumi akan terjaga. Nah, selanjutnya dapat kita lihat di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 164, yang memiliki arti yaitu, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di lautan, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi, sesudah mati keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Tadi itu adalah materi mengenai Tuhan selalu hadir dalam hidup. Semoga dengan adanya materi tersebut, kita jadi lebih sering mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Dan jangan lupa kita pula selalu bersyukur kepadanya agar nikmat yang kita peroleh dapat ditambah lagi. Oke teman-teman, jangan lupa juga selalu bersemangat dalam belajar di masa pandemi corona saat ini. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan dan memakai masker bila berpergian. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.